Bang Deddy Mulyadi panggil RT Gen Z dari Jakarta. Pertanyaan saya adalah, kenapa Bapak Pramono Anung tidak memanggil Gen Z tersebut untuk diberikan apresiasi? Apakah karena si Gen Z ini mengatakan bahwa dia terinspirasi oleh KDM? Atau bahkan ketika Bapak si RT Gen Z ini mengatakan bahwa dia mengidolakan Bapak Pramono Anung, pertanyaannya adalah, apakah Bapak Pramono Anung akan memanggil Gen Z ini untuk diberikan bekal pengetahuan, untuk berbagi pengalaman? Saya kira that's cukup lah. That's it. Saya kira itu cukup. Tapi gimana teman-teman? Apakah ada tanda-tanda bahwa Bapak Pramono Anung ini akan memanggil si RT Gen Z ini yang namanya Syahdan? Saya kira itu penting lah. Coba kita simak dulu nih ya, bagaimana KDM di sini memanggil si RT ini. Ini Gen Z. Jujur saya terpantik ya untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Karena saya juga Gen Z, teman-teman. Ya, timbang pemerintahan yang mungkin milenial atau bahkan boomers yang lambat gitu kerjanya. Coba kita simak dulu lah ya, silakan. Ini saya bertemu nih sama yang pejabat paling gagah saat ini, Pak Ketua RT Genjet, Sekretaris RT Genjet, Bendahara RT Genjet, dan ini bapaknya orang Garut. Nah, ini contoh anak muda Indonesia dengan jabatan Ketua RT usianya 20 tahun menjadi grup RT yang muda-muda, mampu membangun lingkungannya dengan baik dengan memanfaatkan dana operasional RT yang harusnya masuk saku, beli rokok, beli kopi, ini digunakan beli beton. Apa pesan buat anak-anak muda Indonesia? Pesannya untuk anak-anak muda, stop perubahan, stop tawuran, dan stop melakukan hal yang negatif. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang sekitarnya. Jadi pemimpin jangan mencari uang, carilah pengabdian dan jasa untuk masyarakat. Bapak? Udah, cukup. Oh, ini Bapak mah cukup saja. Iya, pokoknya pesan Bapak satu aja, karena Bapak kerja di kantor pos, mudah-mudahan tunjangannya semakin meningkat. Yang uang operasional alias uang lelahnya semua nggak dipakai, semua dipakainya buat ngecor. Benar. Kenapa begitu? Karena tujuan kita memang niat awal itu untuk membangun wilayah, bukan untuk memperkaya diri. Bapak kamu bilang apa? Waktu itu papa saya bilang, sebelum kita nyalonin jadi RT ya, dia bilang, kamu niat awal mau cari duit apa membangun wilayah? Kalau kamu mau cari duit, robek aja itu kertas pendaftarannya, cari kerja sono, kata dia begitu. Bapaknya galak ya, tapi bagus, tapi benar. Iya. Terus nah kan kalian nih masih muda-muda, urusan warga itu kan banyak ya, selain ngurus surat-surat, perbaikan jalan. Kalau ada pertikaian warga, nah itu gimana tuh? Nah, itu udah ada semalam udah terjadi. Orang lain nggak percaya kita RT-nya. Oh gitu. Iya. Jadi mereka lagi berantem terus kita bilang, saya RT-nya, dia bingung di mana anak RT kecil-kecil. Terus akhirnya ya kita menanganinya ya, selagi kita bisa bilangin ya itu aman-aman aja. Tapi kan di situ kita juga bekerja sama dengan Babin Kaptipnas dan Babinsa. Ketika mereka tidak bisa kita bilangin ya kita lapor ke mereka. Kalian kan masih muda-muda, sementara kan kalian harus punya wibawa dong ya sebagai Mas RT. Ada yang berubah nggak sih dalam kehidupan sehariannya kan sebagai anak muda ya kayak gitu kan main layangan. Tapi ketika jadi Mas RT tuh beda nggak sih? Coba jelasin. Jelas ada Kak. Jadi yang misalnya sebelumnya kita nongkrong nih nggak ada isinya, maksudnya kayak ngomong main game apa segala macam. Jadi kita sekarang tuh nongkrongnya lebih produktif aja gitu. Keren banget. Lebih manfaat. Jadi ya apalagi semenjak adanya viral ini kan. Jadi ya teman-teman kita yang bukan pengurus juga ikut sertakan. Jadi ada yang bagian editor, ada yang bagian runner segala macam gitu. Editor. Jadi bikin konten juga. Konten ini tujuannya buat apa untuk wilayah kalian? Untuk ya mengangkat wilayah kita juga dan kita ingin memotivasi Gen Z yang lainnya juga nih supaya ayolah kita sama-sama bangun wilayah juga. Bangun wilayah, menjadi pengurus di wilayah masing-masing. Deddy Mulyadi, puji Ketua RT Gen Z, gunakan dana operasional untuk bangun lingkungan, bukan beli rokok. Namanya Syahdan Arya Maulana, mahasiswa 19 tahun yang memimpin RT di Kelurahan Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara. Alih-alih sibuk nongkrong, Syahdan memilih membangun jalan lingkungan dan saluran air dari dana operasional RT. Pesannya tegas, stop rebahan, stop tawuran, dan jadi anak muda yang bermanfaat bagi sekitar. Dengan dukungan warga dan semangat gotong royong, Syahdan menggerakkan perubahan dari bawah secara nyata. Mulyadi pun menyebutnya ketua RT paling gagah masa kini. Gen Z waktunya ambil peran.
Gila, keren banget Rin. Jadi ketua RT Gen Z itu langsung menanggapi laporan jalan rusak dan langsung dicor saat itu juga. Banyak netizen yang melihat ini alasan mengapa pemimpin itu seharusnya anak muda, karena bisa bergerak dengan cepat, fleksibel, bahkan bisa jadi pakai dana mandiri. Asli, keren banget sih. Apalagi aku lihat jalannya itu udah berlumpur banget loh. Nah, itu dia. Jadi momen pada saat Gen Z menjadi RT ini lagi viral banget nih di medsos. Jadi ceritanya, pria ini adalah ketua RT di daerahnya. Nah, dia itu adalah anak Gen Z. Artinya udah pasti umurnya itu di 20-an lah. Nah, ternyata pada saat ada laporan jalan yang rusak, itu langsung ditanggapi oleh pria ini loh. Jalan itu langsung dicor. Dari yang tadinya berlumpur, itu langsung warga berbondong-bondong juga bekerja sama untuk mengecor jalan yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat. Ini gebrakan yang luar biasa dan memang seharusnya pemimpin seperti ini. Keren banget, gak banyak bicara dan langsung bekerja. Iya, ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kalau ada laporan masyarakat, itu mereka tidak ingin menunggu berbulan-bulan, kemudian harus dicek-cek terlebih dahulu. Masyarakat itu butuh aksi nyata seperti ini. Dan banyak netizen yang bangga banget karena ini menghancurkan stigma negatif tentang Gen Z yang banyak dianggap remeh. Ya. Kenapa mau jadi gubernur DKI Jakarta? Dan ya kenapa dulu deh? Karena saya suka pembangunan ya. Karena yang saya tahu kalau jadi gubernur itu kan banyak sekali pembangunan kan dari pemerintah. Ya saya pengen seperti itu dan inspirasi saya juga Kang Deddy Mulyadi ya kan. Jadi saya ngelihat dia sangat terinspirasi sekali. Jadi saya pengen gitu menjadi sosok seperti dia. Kalau gubernur Jakarta sebelum-sebelumnya ada nggak yang jadi inspiratif? Inspirasi ya. Inspirasi. Mungkin belum ada sih, belum ada. Iya. Yang inspiratif banget untuk panutan tuh Kang Deddy. Iya, Kang Deddy Mulyadi. Karena apa sih yang Bang Sadar ngeliat dari Kang Deddy Mulyadi itu apa? Seneng aja ketika dia care sama orang dan bisa berbaur sama warga-warga tuh kayak ngeliatnya seneng aja. Itu sih, ya. Pak Deddy Mulyadi, saya akui, baru 3 bulan Anda menjabat, sudah membuat perubahan hebat pada Jawa Barat. Top kinerja Anda, nyaris sempurna. Tapi buat saya, ada satu kekurangan. Kekurangannya apa lu? Ngomongin gubernur aing wae, bapak aing wae. Kamu siapa? Masuk konten saya. Urusan kamu apa? Urang mah urusan di konten maneh. Mun maneh hau goreng bapak aing jeung aing urusana. Non kurang bapak aing. Ya saya belum selesai ngomong situ udah deto nyerocos saja. Apa salahnya bapak aing? Ngomong. Maksud saya kurang cuma satu, gak bisa ditiru sama gubernur lain gitu loh. Ya selalu sendiri. Nah, gubernur, lu yang belegu. Lu ngirim sama gue ya? Sama gubernur gue ya? Kasihan deh lo. Kamu kok malah ngenyek gubernur saya? Emang jelek gubernur lu. Maunya apa sih situ? Lu pengennya apa? Apa salah gue? Berani sama gue? Nantang dia. Oke, sahabat takut. Bangun kamu. Ayo, langsung kamu. Ayo. Gede banget lagi. Ya ngomongin sih, sama bacot kayak bapak aing. Ya udah. Apa salahnya bapak aing? Enggak bagus. Kita kan sama-sama orang Indonesia, warga Indonesia. Jangan bawa Indonesia. Kita juga ikan. Apa? Oke, ya. Saya kira Bapak Pramono Anung mestinya memanggil si ini ya. Kalau misalkan ada urusan gengsi atau apalah, saya kira itu tidak penting lah. Pride-nya itu saya kira Bapak Pramono Anung harus dikurangi. Walaupun saya tidak mengatakan Bapak Pramono Anung ini pride-nya tinggi, enggak. Tapi kan orang bisa menginterpretasi dari apa gaya kepemimpinan Bapak Pramono Anung ketika ada orang berprestasi bahkan ramai dibincangkan di TV nasional gitu ya. Kita bisa bayangkan bahwa jalan tersebut ketika rusak mungkin akan menjadi penghambat bagi masyarakat. Anda bisa bayangkan ada orang sedang hamil, dia buru-buru ingin melahirkan, tiba-tiba melalui jalan lumpur. Apakah tidak terancam kandungannya? Atau ketika ada orang jualan bakso pakai gerobak, bakso pentol, jualan cireng, jualan apapun lah yang pakai motor itu, ketika melalui jalan tersebut boleh jadi biaya servis motor karena melalui jalan itu lebih besar ketimbang penghasilan yang dia dapat dari jualan yang dilakukan. Ketika jalannya dibangun di beton bersih bagus, itu memudahkan hajat kehidupan manusia. Artinya tugas di sini dari penyelenggara negara kepada masyarakat itu terasa manfaatnya, terasa apa yang dilakukan itu ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi mereka pun tidak merasa sia-sia bayar pajak, gitu loh, ya. Jadi saya kira Bapak Pramono Anung harus memberikan pengetahuan lebih, harus memberikan knowledge, harus berbagi pengalaman. Nggak mesti uang, nggak mesti ini. Dan itu saya kira sebagai tamparan juga bagi pemimpin-pemimpin yang kalangannya boomers yang keras-keras kepala nih. Keras orang-orang itu susah. Kalau sudah 40 tahun ke atas itu biasanya keras kepalanya minta ampun, gak ada obat itu. Tapi kan bisa kalau dia mau merenung. Pertanyaannya mau merenung atau tidak? Saya tidak menunjukkan kepada Bapak Pramono Anung, rata-rata lah, gitu ya.
Saya kira hal-hal yang dapat saya sampaikan ini jelas ya. Kurang lebih saya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya.